Halo adik-adik, kita lanjut ya nomor 19. Suatu bangun datar memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. 4 sisi sama panjang. Dia supaya kita cepat, kita lihat opsinya langsung. Memiliki 4 sisi sama panjang. Persegi ya, memiliki 4 sama panjang. Belah ketupat ya. Kalau trapesium tidak, berarti sudah jelas tidak, C jawabannya. Terus kalau misal jajar genjang juga tidak mempunyai 4 sisi yang sama, tidak sama panjang, berarti antara persegi dan belah ketupat lagi. Antara persegi dan belah ketupat. Kita masuk yang kedua, tidak memiliki sudut siku-siku. Sedangkan kalau persegi keempat sudutnya siku, berarti sudah jelas jawabannya adalah B ya. Nomor 19 itu udah jelas B. Kalau nomor 20, amatilah gambar. Ini adalah prisma segi 5. Banyak rusuk dari bangun di atas adalah nomor 20. Kita hitung ya. Kalau cara manualnya kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. 5 di atas 5. Di bawah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dengan 5 ada 10. Yang tegaknya kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 15. Berarti banyak rusuk pada bangun ini adalah 15. Ini kebetulan yang ditanyanya adalah segi 5. Kalau misalnya ditanya adalah segi 6, prisma segi 6, rumus rusuk prisma itu, rumus rusuk prisma itu adalah 3N. Nah, ini rumusnya ya, 3N. Kalau dia untuk segi 5, berarti kita kali aja 3 kali 5, berarti 15 rusuknya. Kalau nanti ditanya, ini kebetulan segi 5 ya. Kalau misalnya nanti ditanya segi 6, nah, segi 6, berarti langsung aja kita cari 3 dikali 6, karena N-nya dia segi 6, berarti 18 rusuknya nanti kalau untuk segi 6. Itu ya, itu rumus cepat untuk rusuk prisma. Oke, kita lanjut nomor 21. Nomor 21, amatilah gambar berikut. Jaring-jaring kubus dengan posisi alas dan tutup yang tepat ditunjukkan oleh gambar nomor. Nah, kalau misalnya seperti ini kalau kita tutup, kalau ada ini kita jadikan alas, berarti ini di depan, nanti ini di samping, berarti ini nanti menjadi atap atau tutupnya. Berarti nomor 1 ya benar, nomor 1 benar. Kalau sudah nomor 1 benar, coba lihat di option yang ada nomor 1 cuma A, berarti temannya adalah 4. Nah, itu cara mudahnya ya. Berarti nomor 21 itu udah jelas A, 4, 1 dan 4. Oke, bisa dipahami adik-adik. Nomor 22, diketahui luas sebuah belah ketupat katanya 560 cm². Jika panjang salah satu diagonalnya 40, panjang diagonal yang lain adalah. Nah, kalau misalnya dia belah ketupat, nomor 22 ya. Dia belah ketupat. Kalau dia belah ketupat, kita lihat lagi rumus dari luas belah ketupat itu dulu. Belah ketupat, rumus luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali dengan diagonal 2. Nah, ini rumus dari belah ketupat. Nih harus ingat lagi adik-adik. Luasnya setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Luasnya udah tahu. Luasnya 560 katanya. Berarti 560 itu setengah dikali diagonal. Diagonal yang pertamanya sudah ada 40. Kita ditanya diagonal yang kedua atau diagonal yang lainnya. Berarti kita sederhanakan. Setengah dari 40 ini bisa kita sederhanakan 20. Berarti 20 di 2. Nah, berapa diagonal yang keduanya? Berarti 560 kita bagi dengan 20. Berarti hasilnya nanti dapat 28. Oke, berarti diagonal yang keduanya adalah 28. Ada nanti pada option nomor C. Itulah untuk nomor 22. Ingat, luas belah ketupat itu setengah kali diagonal pertama dikali lagi diagonal kedua. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Di nomor 23, keliling bangun datar tersebut adalah. Ingat ya adik-adik, kalau kita keliling, kita berarti mengelilingi. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. Lihat tandanya. Di sini dikasih tanda garis 2, 15. Kalau di sini dikasih juga tanda garis 2, berarti di sini juga 15. Terus lagi kita kasih garis bantu. Nah, ini sama panjang dengan yang di sini. Berarti di sini 25. Yang di atas ini juga sama panjang dengan yang di sini. Berarti di sini 25.
20. Udah dapat kita sisi-sisi semuanya. Berarti kita tinggal menjumlahkan aja lagi. Kalau kita mulai dari titik ini berarti 20. Berarti kita ambil 20 ditambah. Nah, ini ya. 20 ditambah 15. Ini kenapa 15? Karena ini tandanya lihat ya adik-adik sama ya. Berarti di sini juga 15. 20 ditambah 15 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 25. Kenapa ini 25? Kita bisa membuat garis bantu di sini ya. Berarti ini kan sama panjang dia, berarti ditambah lagi 25. Terus sisanya ini juga sama yang dengan yang di atas. Berarti di sini juga 20 ditambah nanti ke atas tinggal lagi 30. Nah, kita jumlahkan semua hasilnya ini adalah 20 tambah 15 tambah 25 tambah 15 tambah 25 tambah 20 tambah 30 dapat 150. Ada pada option B. Oke, bisa dipahami adik-adik. Intinya kalau kita mengelilingi berarti kita mulai dari titik ini dan kembali lagi di titik ini. Berarti 20 tambah 15 tambah 25 tambah 15 tambah 25 tambah 20 tambah 30. Dapat hasilnya 150. Itu untuk soal nomor 23. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Pada nomor 24 itu katanya Elena menggambar sebuah lingkaran. Elena memberi warna hijau 3/4 lingkaran dan sisanya berwarna kuning. Jika panjang diameter lingkaran 14, luas bagian lingkaran yang berwarna kuning. Nah, cara cepatnya ini ya. Dia hijau sudah ada 3/4. Oke, adik-adik, hijau sudah ada 3/4. Berarti kuning nomor 24. Kuning berarti tinggal 1/4 lagi. Kan di hijau sudah ada 3/4. Berarti yang warna kuningnya tinggal 1/4. Tahu 1/4 ini dari mana? Dari 4/4 dikurang 3/4. Makanya 1/4. Ini trik cepatnya ya. Kuningnya berarti tinggal 1/4. Katanya luas kita cari dulu ya. Berarti luas lingkaran yang berwarna kuning. Nah, yang berwarna kuning berarti luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Ini luas lingkaran. Kalau dia 1/4 tinggal kita ganti aja. Luasnya berarti 1/4 dikali pi-nya 22/7 dikali r jari-jari. Karena yang diketahuinya adalah diameternya 14. Kalau diameter 14 berarti jari-jarinya tuh 7. Karena diameter itu 2 kali jari. Oke, sampai di situ paham ya adik-adik. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Berarti 1/4 dikali 154. Luas yang berwarna kuningnya adalah 38,50. Inilah untuk jawaban nomor 24. Ini ya, C jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Semangat adik-adik. Nomor 25. Luas daerah yang diarsir. Nah, katanya luas daerah yang diarsir. Apa daerah yang diarsir itu? Iya, trapesium, siku. Nah, ini ya dia siku-sikunya di sini nanti. Nah, trapesium, siku. Luas daerah yang diarsir katanya. Bagaimana cara mencari luas trapesium? Luasnya adalah 1/2 A ditambah B dikali tinggi. Berarti 1/2 dikali, mana yang A dan B-nya? Ini ya. Ini A, ini B. Karena ini sama-sama dibagi katanya. Sama ya, kodenya sama. Berarti kalau semuanya 50, kalau separuh ini adalah 25. Oke, berarti di atas A-nya 25 dan B-nya 50. Dengan tingginya 30. Oke, berarti setengah dari 75 dikali 30. Luasnya adalah 1125. Nomor 25. Nah, ada di option B. Di B ya adik-adik. Oke, kita lanjut yang 26. Nomor 26 sedikit lagi ya. Nomor 26 itu Dion mempunyai akuarium berbentuk kubus. Panjang sisinya 40. Akuarium itu sudah terisi 52 liter. Air yang dibutuhkan untuk mengisi akuarium hingga penuh adalah
Kalau dia penuh nanti berarti kita cari dulu berapa volume semua akuarium. Volume kubus adalah S pangkat 3. Karena sisinya 40 berarti 40 pangkat 3. 40 kali 40 kali 40. Berarti dapat nanti 64.000 ya, 64.000 cm pangkat 3. Dia optionnya ke liter. Kita harus menjadikan cm pangkat 3 ini ke liter. 1 liter itu sama dengan 1000 cm pangkat 3. Kalau misalnya 64.000 berapa liter? Berarti tinggal kita cari aja 64.000 dibagi 1000 dapat nanti 64 liter. Itulah volumenya nanti 64 liter. Katanya dia sudah ada 52. Berapa yang lainnya lagi? Berarti 64 ini volume yang belum lagi ya, supaya dia penuh katanya. Di dalamnya udah ada 52. Berarti 64 dikurang 52. 64 dikurang 52 adalah 12. Mana yang 12? Option C. Paham ya adik-adik? Itulah untuk soal yang nomor 26. Lanjut kita ke soal nomor 27. Katanya amatilah gambar berikut. Gambar apa ini? Gambar sebuah balok. Luas permukaan bangun tersebut adalah, ingat lagi, balok 27. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar dikali tinggi. Nah, ingat rumusnya ya. Berarti 2 dikali panjangnya 25, lebarnya 9. Oke, ini yang pertama. 2 dikali panjangnya 25, tingginya 17. Yang ketiga, 2 dikali lebarnya 9 dikali tingginya 17. Oke, kita lanjut. 2 kali 25 kali 9 225. 225 ditambah 2 dikali 25 dikali 17 425 ditambah lagi 2 dikali 9 dikali 17 9 dikali 17 153. Oke, berarti 2 kali 225 450 ditambah ini 850 ditambah 135, ini berarti 306. Kita jumlahkan semuanya berarti 6 ya, 1606. Ada pada option D. Dari D ya. Oke, lanjut ke nomor 28. 28. Amati gambar berikut. Ini adalah gambar sebuah tabung. Volume tabung adalah, ingat lagi rumus volume tabung. Volume tabung sama dengan volume tabung ya. Terus kita ingat lagi volume tabung itu, volume tabung sama dengan pi R kuadrat T. Pi 22/7 kali R-nya 17 kali 17 kali T-nya 14. Kenapa kakak pakai 22/7 kak? Sedangkan dia ini ada 17. Kalau 17 kan bisa kita gunakan 3,14 kak. Karena ini 14 ini kan bisa nanti kita sederhanakan dek. 4 nanti 2 di sini ya. Itu makanya kakak gunakan tetap 22/7 karena dia tingginya yang bisa kita sederhanakan dengan angka 7. Itu ya adik-adik, kenapa kakak menggunakan 22/7. Oke, tinggal kita kalikan 22 kali 17 kali 17 kali 2, hasilnya dapat 12.716. Coba kita lihat ada di option A. Berarti nomor 28 itu ada di A. Oke ya. Lanjut ke nomor 29. Selisih banyak siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan terendah ada berapa anak katanya. Ingat ya adik-adik, kalau ada tabel seperti ini kita harus baca dulu. Ini apa? Dan di sininya apa? Katanya di sini nilai. Di sini adalah banyak anaknya. Jangan nanti adik-adik terkecoh dengan selisih banyak yang
siswa yang peroleh nilai tertinggi dan terendah. Jangan adik-adik lihat ini, oh ini tertinggi, tertingginya ada 14, terendahnya ada 2, berarti 14 kurang 2, 12. Salah dia nanti ya. Kita lihat apa maksudnya dulu. Nilai tertinggi, nah, ada nilai 4, nilai 5, nilai 6, nilai 7, 8, 9, dan 10. Berarti nilai tertinggi itu letak di mana? Di 10. Ada berapa orang siswa yang mendapat nilai 10 ini? Nah, kita kasih garis bantu. Ada 6 orang. Nah, itu ya adik-adik. Jangan lihat yang tertinggi di sini. Itu namanya yang sering muncul ini. Nanti kalau di data ini dalam modus. Kalau modusnya baru angka 7. Kalau yang ini katanya yang nilai tertinggi ya. Nilai tertingginya 10. Nilai tertinggi berarti 10 ada 6 orang. Dengan nilai terendah, nilai terendahnya 4 dengan 2 orang. Berarti 6 dikurang 2. Berarti 4 orang. Bisa dipahami ya adik-adik. Nomor 9 adalah B. Oke, kita lanjut ke nomor 30. Amatilah diagram yang menyajikan olahraga kegemaran siswa kelas 6 SD Nusantara. Nomor 30. Yang ditanyanya adalah voli ada 4 orang. Nah, katanya di sini ada 4 orang. Ada 4 orang di voli. Yang ditanyanya sepak bola. Oke. Yang ditanyanya adalah yang sepak bola. Kita ingat dulu berapa sih voli ini berapa derajat? Nah, yang voli kita cari derajatnya dulu ya. Caranya satu putaran penuh atau satu ini namanya 360 jumlahnya. Sudah ada, kita kurang dengan yang renang ada 63. Yang basket ada 45 derajat. Yang sepak bola 126. Dan yang bulu tangkis ada 90 orang. Oke, berarti yang voli itu 360 dikurang dengan 324 derajat. Berarti voli ada 36 derajat. Sudah dapat kita voli. Voli itu 36 derajat. Ada 4 orang. Yang ditanyanya sepak bola ya, yang menggemari sepak bola. Sepak bola. Di sepak bola itu di sepak bola ada 126. Sepak bola ada 126 derajat. Kira-kira berapa orang? Kan itu pertanyaannya. Ini adalah perbandingan. Berarti kalau misalnya 36 saja udah 4 orang. Kalau 126 berarti kemungkinannya lebih banyak daripada 4 orang. Ini perbandingan senilai namanya. Kita tulis 36 per 4 itu sama dengan 126 per X. Misalnya kita misalkan berapa di sini ini kita misalkan dengan X ya. X. Berarti 36X. 36X sama dengan 4 dikali 126. 36X sama dengan 4 dikali ini ya, 4 dikali 126 dapat hasilnya nanti 504. Berarti kalau X saja 504 dibagi dengan 36. Berapa X-nya? 14 orang. Berarti yang gemar sepak bola ada 14 orang. Ini namanya perbandingan senilai. Nomor 31 lagi. Nomor 31. Disajikan kita data. Diagram di atas menunjukkan banyak kelahiran bayi di suatu puskesmas. Pernyataan yang benar. Kita membaca data ya. Pernyataan pertama, terjadi peningkatan kelahiran setiap tahunnya. Apakah setiap tahunnya kurvanya naik? Tidak. Nah, ini turun. Ini turun ya. Dari 2020 ke 2021 turun. Berarti terjadi peningkatan kelahiran setiap tahunnya salah. Kita cari yang benarnya. Bayi tahun 2003 lebih banyak dari 2020. 2003 ada 58 bayi. 2020 ada 52. Mana banyak 58 dari 52? Berarti banyak 2023 lagi.
daripada tahun 2020. Berarti ini pernyataannya benar ya. 2023 lebih banyak dari 2020. Nih, berarti udah benar pernyataannya. Kalau misalnya adik-adik mau melanjutkan optionnya boleh saja, tapi kalau tidak boleh, kalau di ujian sudah bisa kita silang B. Karena ini sudah jelas pernyataannya benar. Kalau kita lanjut, ada 45 bayi lahir tahun 2009 sedangkan 2009 itu ada 47. Dia katanya 45, berarti ini salah. Kelahiran paling sedikit terjadi 2022. Mana yang paling sedikit? Ini 35 pada tahun 2001. Berarti ini juga salah. Optionnya adalah B. Oke. Itulah untuk nomor 31. Untuk nomor 32, kita lanjut ya adik-adik, sedikit lagi. Berikut data waktu dalam menit yang dibutuhkan siswa kelas 6 untuk sampai ke sekolah. Selisih waktu paling banyak dan paling sedikit. Nah, kalau kita membaca data teliti, itu situ yang perlu sekali adalah ketelitian kita. Katanya yang paling banyak dan paling sedikit. Kita cari yang paling banyak. 15, 30, 1, ini masih 1. Berarti yang paling banyak adalah 43. Yang paling banyaknya adalah 43, yang paling sedikitnya 12. Berarti 43 dikurang dengan 12, 21. C optionnya ya, nomor 32. Nomor 33. Nomor 33. Rata-rata banyak pengunjung setiap hari. Nah, kalau misal kita mencari rata-rata, kita jumlahkan semuanya, kita bagi banyaknya. Ada berapa ini? Berarti nomor 33 itu kita jumlahkan semua dulu. 76 ditambah 43 ditambah 72 ditambah 67 ditambah 49 ditambah 104 ditambah 121. Oke, dibagi berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Kita bagi 7. Berarti nanti dapat hasilnya 532 dibagi 7, hasilnya 76. Jadi rata-rata setiap hari pengunjungnya 76 orang. Ada di option C. Oke, 2 nomor terakhir lagi adik-adik, tetap semangat ya. Nomor 34. Nomor 34 katanya hasil penilaian harian bahasa Indonesia siswa kelas 6 SD Kenanga. Modus, ingat lagi ya, modus nilai yang sering muncul. Kalau untuk mencari modus biasanya kita harus mengapakan datanya dulu. Nomor 34 itu kita urutkan datanya dulu ya. Nilai terendahnya 6. Ada berapa orang yang mendapat nilai 6? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 ini ada 5 orang yang dapat nilai 6 ya. Yang nilai 7 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang. Yang nilainya 8 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada juga 8 orang. Yang dapat nilai 9 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 9 ada 5 orang. Dan yang mendapat nilai 10 ada 1 orang. Yang ditanya modus nilai yang paling sering. Berarti nilai yang paling sering, yang terbanyak orang mendapatnya adalah 8 dengan 8 orang. Berarti modusnya adalah 8. Oke, itu nomor 34. Oke, nomor terakhir 35. Diketahui data berat badan dalam kilogram siswa kelas 6. Median dari data tersebut adalah median, berarti nilai tengah. Kalau nilai tengah kita harus urutkan dari yang terendah. Kita lihat berapa berat terendah. Berat terendahnya adalah 45. 45 ada berapa orang? 1, 2. Berarti 45, 2 dulu. 45. Terus lagi 45, 46 ada berapa orang? Ada
3 orang, 46, 46, 46. Kemudian 47 ada 3 orang juga, 1, 2, 3. Terus lagi yang 48. 48 ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 48 ada 5 orang. Terus yang 49 ada 1, 2, ada 2 orang. 49, 49. Yang 50 ada 2 juga. 50, 50. Coba kita lihat ada berapa data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Karena datanya ganjil, 17 adalah ganjil, kita lihat yang di tengah. Letaknya yang di tengah, 17 dibagi 2 dapat 8. Berarti data yang ke-9 nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah data yang di tengah ya. Yang di tengah letaknya. Itulah median nilai tengah setelah data itu diurutkan. Berarti 48. Ada option D. Oke adik-adik, terima kasih. Semoga bermanfaat ya adik-adik. Tetap semangat meskipun matematika ini dibilang orang susah, tapi kalau kita udah mengerti konsep matematika itu sangat seru dan bikin candu. Oke, terima kasih. Salam matematika. Semoga bermanfaat ya adik-adik dan selamat menempuh ujian. Tetap semangat. Salam matematika.